Prof, terkait dengan adanya penempatan APBD 2025 tadi dengan rencana program DPR sekaligus tadi pengumuman rencana reses, eh, saya dari Buka Baca ID mau minta tanggapannya Prof dengan ingin memberikan pernyataan terkait dengan itu untuk kedepannya untuk agar kita di pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Seribu ini lebih baik kedepannya terkait dengan penggunaan anggaran ada tidak yang masukan-masukannya Prof? Iya, terima kasih banyak. Yang pertama sekali, ITSBN tentu memberikan apresiasi atas terselenggaranya sidang DPRD Kepulauan Selayar 30 Desember 2024 ini, di mana telah dihasilkan beberapa poin yang memperoleh persetujuan dari 5 fraksi yang ada, dan seluruhnya secara serempak itu memberikan persetujuan atas usulan anggaran tahun 2025 yang akan datang. Nah, di dalam usulan itu ada hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti ke depan oleh semua pihak, terutama dari Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama, fraksi-fraksi, salah satu diantaranya menghendaki agar dapat dilakukan upaya untuk peningkatan PAD dari 12 miliar ya, kalau bisa dengan potensi yang ada, pendapatan daerah dapat ditingkatkan lagi. Yang kedua, saya juga mendengarkan fraksi ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Selayar dengan kekuatan masyarakat melibatkan semua komponen, terutama pihak swasta, dan mendorong bangkitnya investasi baik dari luar maupun investasi lokal di kepulauan ini. Dan juga dari sisi tata kelola keanggaran, juga tampak ada rekomendasi yang disampaikan mengemuka di forum rapat tadi, yaitu pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel sehingga dapat diefektifkan dan diefisiensikan pemanfaatan anggaran yang ada. Nah, oleh karena itu kami dari tim akademisi TSBM sangat menyambut baik apa yang menjadi keputusan Dewan pada hari ini. Semoga dalam pelaksanaan dari tahun 2025 semakin banyak unsur-unsur pemerintahan dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat langsung di dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan masa reses yang akan dilaksanakan pada bulan Januari minggu-minggu awal itu juga sangat penting dalam rangka pertama menjaring aspirasi masyarakat, terutama dari anggota dewan yang memiliki konstituen, sehingga itu akan menjadi bekal baik di dalam pembuatan keputusan-keputusan dewan ke depan di dalam tahun 2025 ini. Semoga hasilnya bisa dikompromikan, didialogkan di forum-forum dewan yang relevan. Terkait paripurna terus dihadiri beberapa anggota dewan dan pejabat-pejabat daerah. Saya juga meminta ini Prof, masukan-masukan Prof untuk OPD terkait nih, bagaimana caranya mereka untuk mengembangkan satu program mereka. Ya, baik. Terkait dengan masukan-masukan dari fraksi yang dibahas tadi, maka tentu jajaran pemerintah daerah Kepulauan Selayar CQ pelaksananya secara fungsional oleh OPD yang bersangkutan. Tentu saja kita butuh kapasitas tata kelolanya sesuai dengan petunjuk dan arahan kepala daerah bupati. Tapi jangan lupa bahwa mesti juga sesuai dengan range masing-masing OPD ya yang sudah dibuat. Lalu setiap kegiatan mesti jelas petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaannya,
dan tetap konsisten pada anggaran. Nah, saya ingin sampaikan bahwa sudah tiba saatnya organisasi pemerintah daerah ini melakukan pendekatan penyelesaian masalah dengan sistem matriks, ya, tidak lagi hanya bertumpu kepada sistem atau pendekatan line and staff, tetapi sudah tiba saatnya dengan sistem matriks. Maksud saya begini, setiap kegiatan tidak lagi boleh hanya dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan, karena suka tidak suka setiap kegiatan itu mesti terkait dengan OPD lainnya, juga unsur-unsur penting yang berkaitan di masyarakat. Oleh karena itu setiap kegiatan mestinya dikembangkan dalam suatu kerja dialogis lintas OPD. Contoh, misalnya pembangunan jalan, ya, fisik, itu bukan hanya dinas PU punya, bukan hanya dinas PUPR yang bertanggung jawab, tetapi dinas lingkungan hidup juga di situ berperan, PLN mungkin berperan, PDAM berperan, dinas kebersihan, itu semua harus melaksanakan kegiatan itu lintas OPD yang saya sebutkan tadi. Itu sebagai contoh. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lain, apalagi berkenaan dengan kegiatan langsung kepada masyarakat. Bansos misalnya, bansos itu bukan hanya domain dinas sosial, walaupun dinas sosial itu sebagai koordinator kegiatan, tetapi suka tidak suka harus melibatkan instansi lain. Contoh, ya, bansos itu apa sih yang diturunkan ke masyarakat? Pasti komoditi pangan. Nah, komoditi pangan tentu ada kaitannya dinas sosial dengan dinas pertanian, ada kaitannya dengan dinas peternakan dan dinas perindustrian, mungkin dinas lain lagi. Jadi sudah tiba saatnya mengembangkan cara kerja kemitraan internal dengan prinsip partnership, tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Yaitu sistem organisasi modern harus dikembangkan oleh OPD masing-masing. Mudah-mudahan bisa mulai terlaksana baik di tahun 2025 ini dalam kerangka pemanfaatan alokasi dana APBD dengan DPA masing-masing. Demikian.